Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Bonasa Putri, NPM 98824051223210008, mahasiswi program studi Desain Komunikasi Visual angkatan 2022, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan materi-materi karakter building yang sebelumnya sudah saya pelajari selama setengah semester. Materi-materi tersebut diantaranya ada self-image, tanggung jawab, disiplin, rendah hati, integritas. Pengertian self-image. Citra diri atau gambaran diri atau self-image merupakan gambaran mengenai diri individu atau jati diri seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan. Chaplin. Menurut Sutarno, citra diri seseorang adalah pengakuan, penilaian, anggapan, dan pendapat orang lain dan masyarakat kepada orang yang bersangkutan. Aspek-aspek self-image. Menurut Brown, mengemukakan bahwa ada 3 aspek dalam pengetahuan akan diri sendiri, yaitu A. Dunia fisik atau physical world, realitas fisik yang dapat memberikan suatu arti yang mana kita dapat belajar mengenai diri kita sendiri. Sumber pengetahuan dari dunia fisikal memberikan pengetahuan diri sendiri. Akan tetapi, pengetahuan dari dunia fisik terbatas pada atribut yang bisa diukur dengan yang mudah terlihat dan bersifat subjektif, dan kurang bermakna jika tidak dibandingkan dengan individu lainnya. B. Dunia sosial atau social world. Sumber masukan untuk mencapai pemahaman akan citra diri adalah masukan dari lingkungan sosial individu. Proses pencapaian pemahaman diri melalui lingkungan sosial tersebut ada 2 macam, yaitu perbandingan sosial atau social comparison. Serupa dengan dunia fisik, dunia sosial juga membantu memberi gambaran diri melalui perbandingan dengan orang lain. Pada umumnya, individu memang cenderung membandingkan dengan individu lainnya yang dianggap sama dengannya untuk memperoleh gambaran yang menurut mereka adil. Akan tetapi, tidak jarang individu membandingkan dirinya dengan individu yang lebih baik, disebut upward comparison, atau yang lebih buruk downward comparison, sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Yang kedua, penilaian yang tercerminkan atau reflected appraisal. Pengetahuan akan diri individu tercapai dengan cara melihat tanggapan orang lain terhadap perilaku individu. Misalnya, jika individu melontarkan gurauan dan individu lain tertawa, hal tersebut dapat menjadi sumber untuk mengetahui bahwa individu lucu. Selanjutnya, citra diri positif dan negatif. James K. Van Vliet mengidentifikasi citra diri yang positif dan negatif, yakni citra diri yang positif, 1. Memiliki rasa percaya diri yang kuat. Individu yang memiliki rasa percaya diri yang kuat tentu saja memiliki citra diri yang positif, dan bukan tidak mungkin hal itu juga akan membagikan energi positif pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, berorientasi pada ambisi yang kuat dan mampu menentukan sasaran hidup. Pada individu yang bercitra diri positif, dirinya mampu mengorientasikan dirinya pada ambisi yang kuat, juga mampu menentukan tujuan atau sasaran hidupnya akan dibawa kemana. Yang ketiga, terorganisir dengan baik dan efisien. Individu yang bercitra diri positif biasanya hidupnya sudah terorganisir sehingga segala yang ia lakukan berjalan dengan baik juga efisien. Lalu yang keempat, bersikap mampu. Yang kelima, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Karena bercitra diri positif, biasanya individu tersebut memiliki energi sosial yang positif pula, sehingga bisa membuat lingkungan sekitarnya menjadi merasa positif juga. Lalu citra diri negatif. 1. Merasa rendah diri. Individu yang bercitra diri negatif biasanya merasa rendah diri, tidak mempunyai kepercayaan diri. Yang kedua, kurang memiliki dorongan dan semangat hidup. Individu yang bercitra diri negatif biasanya kurang memiliki tujuan hidup
atau semangat hidup yang kuat. 3. Lebih suka menunda waktu. Individu yang bercitra diri negatif senang menunda-nunda waktu sehingga hal yang dilakukannya kurang efisien. Yang keempat, memiliki landasan yang pesimistik. Kembali lagi, bahwa individu yang bercitra diri negatif biasanya pesimis, tidak memiliki kepercayaan diri. 5. Pemalu dan menyendiri. 6. Hanya memiliki kepuasan diri. Selanjutnya, materi tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Menurut Ensiklopedia Umum, kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Sedangkan menurut WCS Purwa Darminta, tanggung jawab ialah sesuatu yang menjadi kewajiban atau keharusan untuk dilaksanakan, dibalas, dan sebagainya. Atau dapat diartikan, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, sebagai bentuk realisasi kesadaran akan hak dan kewajiban bagi diri sendiri atau orang lain atau pihak lain. Bertanggung jawab yaitu berkewajiban menanggung atau memikul beban, memenuhi segala akibat yang timbul dari perlakuannya, memiliki kerelaan mengabdi, berkorban untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau pihak lain. Unsur tanggung jawab. Yang pertama adalah kesadaran atau asal katanya dari insyaf. Kesadaran maksudnya tahu dan mengerti atas segala tindak laku dan akibatnya. Bersumber pada unsur budaya dalam diri manusia sebagai makhluk budaya atau beradab, menilai benar, patut, baik. Selanjutnya, rasa tanggung jawab lahir dari kesadaran moral manusia yang perwujudannya berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Unsur-unsur dari kesadaran sendiri yaitu perasaan wajib, kesadaran bahwa seseorang merasa mempunyai beban atas kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Unsur yang kedua yaitu rasional, didasarkan kepada pikiran yang benar atau akal sehat. Yang ketiga, kebebasan, yakni tidak memperoleh paksaan, tekanan, tidak memihak, tidak didasarkan perhitungan mencari keuntungan. Unsur-unsur tanggung jawab yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Segala tindakan atau perbuatan seseorang tidak lepas dari norma-norma atau aturan-aturan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai catatan, hak adalah wewenang moral untuk mengerjakan, meninggalkan, memilih, mempergunakan, atau menuntut. Sedangkan kewajiban adalah keharusan moral untuk berbuat sesuatu. Unsur yang ketiga yaitu pengabdian, berasal dari kata abdi atau menghambakan diri. Dapat diartikan sebagai penyerahan diri kepada sesuatu yang dianggap lebih. Biasanya dilakukan dengan ikhlas dan diikuti oleh pengorbanan. Hal ini juga beriringan dengan rasa kesetiaan, cinta kasih, dan loyalitas. Unsur yang keempat yakni pengorbanan, berasal dari kata kurban atau persembahan. Dapat diartikan sebagai pemberian untuk menyatakan amal ibadah didasarkan atas kesadaran moral yang tulus juga ikhlas. Unsur yang kelima yakni norma sosial. Norma sosial yakni norma-norma yang hidup dan berlaku di suatu lingkungan di mana seorang individu tumbuh atau tinggal. Sumber dan hakikat tanggung jawab. Sumber tanggung jawab yang pertama dari dalam diri manusia itu sendiri, secara kodrat ingin berbuat baik. Yang kedua dari luar diri manusia. Hal ini biasanya didorong oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Lalu ada hakikat tanggung jawab. Hakikat tanggung jawab bersifat universal,
atau tidak ada manusia tanpa rasa tanggung jawab. Yang kedua, unik. Nilai dan kadarnya berbeda, tergantung pendidikan dan lingkungan dari individu tersebut. Lalu ada beberapa macam tanggung jawab. Yang pertama, diri sendiri, yaitu untuk memberi harga atau arti pada hidup seseorang. Yang kedua, tanggung jawab pada keluarga. Biasanya tanggung jawab pada keluarga tergantung pada perannya sendiri. Misalnya, tanggung jawab sebagai anak yakni berbakti kepada orang tua. Atau tanggung jawab seorang suami, berarti tanggung jawabnya memberi nafkah pada istri dan keluarganya. Yang ketiga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita tentunya memiliki tanggung jawab pada lingkungan sekitar kita, terutama pada masyarakat, bangsa kita sendiri, dan negara kita juga. Yang keempat, kepada Sang Pencipta. Terutama bagi umat beragama, tentunya kita memiliki tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Tanggung jawab itu sendiri terkait dengan eksistensi manusia, baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan. Materi selanjutnya yaitu disiplin. Pengertian disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Menjadi disiplin. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan saat menjadi disiplin. Yang pertama, kontrol diri. Saat menjadi disiplin, kita harus bisa mengendalikan dan menguasai diri kita sendiri. Yang kedua, mengikuti atasan. Yang ketiga, fokus pada tujuan. Saat menjadi disiplin, kita harus fokus pada tujuan kita. Tidak boleh memiliki pendirian yang labil atau terkena distraksi pada hal-hal lain. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita agar lebih cepat mencapai tujuan. Yang keempat, patuh pada perintah. Sesuai definisinya sendiri, disiplin yakni patuh dan taat pada sesuatu. Yang kelima, menghindari distraksi. Sama dengan halnya fokus pada tujuan, kita juga harus menghindari distraksi-distraksi yang ada, tetap fokus pada tujuan kita. Yang keenam, yaitu teguh pendirian, yaitu tidak boleh labil atau melenceng dari jalur yang ada. Lalu bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan diri? Yang pertama, kita harus memulai. Segala sesuatu kita harus memulainya. Yang kedua, berusaha mencapai tujuan. Yang ketiga, tetap di jalur dengan energi positif. Kita harus berada tetap pada jalur yang ada supaya usaha yang kita lakukan tetap efisien. Yang keempat, bangkit dari keterpurukan. Jangan terpengaruh dari masa lalu yang membuat kita menjadi pesimis atau membuat kita jadi rendah diri. Kita harus bangkit dari keterpurukan tersebut. Kita harus memaafkan diri kita juga supaya kita bisa bangkit. 5. Atasi stres. Bagaimanapun yang namanya stres akan selalu ada. Untuk meningkatkan kedisiplinan diri, kita harus mengatasi stres kita. Entah itu dengan liburan atau melakukan hobi yang kita sukai, supaya kita tetap pada mental yang sehat sehingga bisa melaksanakan kedisiplinan dengan baik. Beranjak ke materi selanjutnya yakni rendah hati. Pengertian rendah hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Rendah hati dalam bahasa Inggris biasanya juga disebut dengan humble. Sikap rendah hati ini biasanya sikap membumi atau ramah pada sekelilingnya. Tidak memiliki perasaan bahwa saya lebih
tinggi dari individu lain, bahwa saya lebih baik dari individu lain, melainkan menganggap kita semua sama dengan memiliki value dirinya masing-masing, tapi tetap tidak sombong atau meninggikan diri sendiri. Tujuan rendah hati untuk menghormati orang lain selayaknya manusia tanpa memandang fisik maupun hartanya. Sebagai individu yang baik, tentunya kita harus bisa menghargai dan menghormati orang lain tanpa memandang fisik maupun hartanya, melainkan semata-mata menghargai dan menghormatinya sebagaimana layaknya manusia. Yang kedua, rendah hati tidak akan membesarkan orang yang besar, juga tidak akan mengecilkan orang yang kecil. Semuanya sejajar. 3. Sebagai bentuk untuk menghormati diri sendiri karena diri sendiri merasa masih banyak kekurangan dibandingkan orang lain. Hal ini juga bermanfaat supaya kita bisa selalu mengintrospeksi diri kita sendiri, menyadari kesalahan dan kekurangan diri kita di mana, lalu kita bisa mengupgrade diri kita supaya lebih baik lagi. Yang keempat, untuk bersikap sederhana dan tidak menyombongkan diri meskipun seseorang mempunyai banyak kelebihan. 5. Untuk menutup semua hal yang dirasa sebuah aib yang tidak patut untuk didengarkan oleh orang lain. Yang keenam, untuk tidak memegahkan diri sendiri. Inilah yang menjadi salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adapun ciri-ciri orang rendah hati. Yang pertama, lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Yang kedua, menjadikan keberhasilan dan pencapaian orang lain sebagai motivasi. Seseorang yang rendah hati tidak akan iri dengan pencapaian dan keberhasilan orang lain, melainkan dirinya akan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, lebih mudah menerima kritikan dan masukan orang lain. Karena individu yang rendah hati tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain dan tidak memandang orang lain lebih rendah dari dirinya, sehingga dirinya bisa lebih menerima masukan dan kritikan dari orang lain secara positif. Yang keempat, tidak mencoba mencari pembenaran diri, sehingga selalu minta maaf ketika berbuat salah. Tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Yang keenam, mampu mengendalikan emosinya dengan bijak. Yang ketujuh, memaafkan orang yang telah berbuat salah. Seseorang yang rendah hati biasanya tidak memiliki dendam pada orang lain sehingga dirinya lebih mudah memaafkan orang lain. Yang kedelapan, selalu mengucapkan terima kasih ketika menerima atau mendapat bantuan orang lain, karena tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain sehingga saat mendapatkan kebaikan, seseorang yang rendah hati akan lebih mudah berterima kasih. Rendah hati juga memiliki banyak manfaat, di antaranya disukai banyak orang. Karena seseorang yang rendah hati biasanya bersikap ramah dan membumi, sehingga lingkungannya pun akan menyukainya. Yang kedua, memiliki banyak teman atau kawan. Karena disukai oleh banyak orang dan lingkungannya, sehingga seseorang yang rendah hati lebih mudah untuk mendapatkan teman atau kawan. Yang ketiga, membuat diri sendiri merasa bersyukur dengan apa yang dimiliki tanpa menyombongkan diri. Yang keempat, menyadari kekurangan dalam diri sehingga memicu untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, belajar untuk menerima saran dan kritikan orang lain untuk dijadikan motivasi. Hati menjadi lebih tenang karena tidak membandingkan diri dengan orang lain. Seseorang yang rendah hati selalu menganggap dirinya sejajar dengan orang lain, sehingga dirinya tidak merasa rendah ataupun tinggi dari orang lain. Menghargai orang lain begitu pula sebaiknya. Materi selanjutnya yakni integritas. Pengertian integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dapat disimpulkan, integritas adalah sifat atau sikap yang menjunjung tinggi konsistensi dan keteguhan dalam melakukan hal-hal yang baik. Adapun ciri-ciri individu berintegritas, di antaranya 1. Melakukan
yang terbaik. Individu yang berintegritas biasanya selalu berusaha menampilkan, menyediakan, dan melakukan hal-hal yang terbaik dengan hati yang tulus. Hal ini semata-mata dirinya ingin menampilkan sisi terbaik dari dirinya, supaya bisa bermanfaat bagi orang atau lingkungan di sekitarnya. 2. Bertanggung jawab. Individu yang berintegritas tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Dia akan bertanggung jawab penuh pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab dirinya. 3. Peduli pada diri sendiri. Individu yang berintegritas cenderung ingin memperbaiki atau mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, orang yang berintegritas biasanya paham bagaimana untuk merawat dirinya sendiri, juga paham bagaimana untuk mengembangkan potensi dirinya. Hal itulah yang membuat individu yang berintegritas pasti peduli pada dirinya sendiri. Yang keempat, berpikir positif. Individu yang berintegritas selalu berusaha memandang dan berpikir positif. Yang kelima, menghargai orang lain. Karena individu yang berintegritas tidak memiliki sifat angkuh maupun sombong, sehingga dirinya bisa menghargai, menghormati orang lain di sekitarnya. Yang keenam, introspeksi diri. Individu yang berintegritas tidak pernah merasa dirinya paling benar, paling sempurna, melainkan individu yang berintegritas selalu ingin menggali potensi dalam dirinya sendiri. Dia mencari kesalahan maupun kekurangan dalam dirinya sendiri. 7. Teguh pada hal yang benar dan salah. Individu yang berintegritas selalu membela hal yang benar dan selalu menghindari hal-hal yang salah. Individu yang berintegritas teguh pada pendirian yang positif, sehingga dia akan selalu menghindari hal-hal yang negatif dan berusaha melakukan hal-hal yang positif. Integrity is doing the right thing even no one is watching. Karena individu yang berintegritas selalu teguh pada hal-hal yang benar dan positif, tanpa memerlukan validasi dari orang lain. Sehingga individu yang berintegritas memiliki dorongan dari dalam hatinya sendiri, dari jiwanya sendiri untuk selalu melakukan hal yang benar dan positif tanpa harus dilihat orang lain. Dan memang sudah seharusnya seperti itu, apalagi sebagai umat yang beragama, kita meyakini bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan dan juga tahu apa yang kita pikirkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.